이렇게까지 싫어하는 거야? 야, 가르쳐줘? 응? 못생겨서. Hello guys, it's me, Nancy's talking. So welcome back to my YouTube channel di episode belajar hidup dari drama Korea. Ya seperti yang udah kalian lihat di intro sebelumnya bahwa drama kali ini yang akan kita bahas yaitu drama True Beauty. Kalian udah pada tahu mungkin ya drama True Beauty itu, karena drama ini sangat lagi hype-nya di kalangan teenagers, yaitu sebuah drama yang mengangkat tema tentang beauty privilege. Jadi apa sebenarnya itu beauty privilege? Jadi beauty privilege adalah sebuah keistimewaan yang didapatkan oleh seseorang atau seorang individu yang punya daya tarik dalam hal fisik. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak punya that such kind of beauty privilege drama? Jadi pada episode pertama di situ digambarkan bagaimana menjadi seorang outcast, menjadi seorang buangan yang tidak fit into the format, yang tidak sesuai standar dari kelompok tertentu. Nah di situ diceritakan bahwa si female lead-nya, si Jo Kyung itu karena dia tidak punya daya tarik dalam hal fisikal, tampilan fisiknya, dia di situ digambarkan sebagai perempuan gadis yang tidak cantik, not that pretty. Dia kemudian mendapatkan banyak kesulitan, dia dibully di sekolahnya, dia tidak punya teman, no one wants to get friend with her, dia tidak punya hak untuk menyampaikan, to express her feeling to someone, that she loves someone, dan dia tidak punya hak untuk juga disukai. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa sampai si Jo Kyung itu sedibencinya itu gitu, kenapa sampai dia setidak disukanya itu oleh teman-temannya, kenapa dia harus dibully hanya karena dia itu nggak cantik? Apakah betul-betul kecantikan itu se-matter itu? Apakah hidup ini hanya sekedar it's all only about beauty? Padahal semua orang paham bahwa that look, cantik itu relatif, cakep itu relatif. Pada akhirnya kamu itu akan dinilai bukan cuma dari tampilan fisik kamu aja, tapi kamu akan dinilai dari what's inside you. It's true, but somehow it's unrealistic to our reality. Kenapa sampai saya bilang nggak realistik? Ya memang pada kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah orang akan menilai kamu pertama dari the way you look first. The way you look first, then the way you behavior. So the point is, look first, then your behavior. That's a fact. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi. Does beauty that matter? Sepenting itukah kecantikan? Kenapa sampai harus ada that such kind of classification bahwa kamu itu cantik, kamu itu cantik, kamu itu cakep? Kenapa harus ada standar like that? Okay, here is the reason. Kalian pasti memahami bahwa cantik itu relatif kan. Nah sekarang I will ask you, kalau kalian disuruh milih nih, kalian pilih mana? Jo Kyung yang dulu, yang dengan tampilannya itu, yang tampilan alasan kenapa sampai dia dibully, atau Jo Kyung yang sekarang, yang dia udah rubah cara dia berpakaian, cara dia mengubah penampilan fisiknya? Kalian lebih pilih mana? Jo Kyung yang dulu atau Jo Kyung yang sekarang? Nah, tanpa kalian berpikir panjang, mungkin kalian akan langsung memilih, atau kalian pasti akan langsung memilih Jo Kyung yang sekarang daripada Jo Kyung yang dulu. Kenapa ya? Karena memang pada kenyataannya secara fisik Jo Kyung yang sekarang tuh lebih atraktif, lebih menarik ketimbang Jo Kyung yang dulu, atau istilah kerennya itu dibilangnya glow up kan. Nah, hal ini bisa membuktikan bahwa setiap orang itu punya penilaian tersendiri terhadap sesuatu yang mereka anggap cantik, mereka anggap indah secara naluri gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa cantik itu tidak sepenuhnya relatif, bahwa cantik itu punya objektivitasnya sendiri.
Nah, sekarang pertanyaannya, hal apa yang membuat seseorang menilai bahwa dia itu cantik, dia itu enak dilihat, dia itu cakep? Nah, ternyata ini ada alasannya loh kenapa sampai orang itu menilai sesuatu hal itu indah untuk dilihat, cakep atau cantik lah. Ya, karena memang ternyata pada sejak zaman dahulu nenek moyang kita itu punya standarnya masing-masing yang dipengaruhi oleh ya sistem tatanan dalam kelompok itu. Misalkan dilihat dari aspek budaya atau prinsip yang dianut oleh kelompok tertentu. Misalkan dilihat dari simetris. Nah, orang dulu itu percaya bahwa hal yang simetris itu memang pada dasarnya enak untuk dilihat. Contoh misalkan misalkan barang ya yang nggak simetris, ya pasti nggak nyaman untuk dilihat, atau mungkin kamarnya berantakan pasti nggak nyaman untuk dilihat. Nah, terus misalkan dilihat dari aspek keselamatan atau survival. Misalkan pohon dianggap simetris, pohon yang simetris itu dianggap pohon yang subur, atau buah yang simetris itu dianggap buah yang bagus untuk dimakan. Atau misalkan dilihat dari aspek golden ratio. Jadi orang yang punya golden ratio sempurna itu dianggap lebih sehat secara reproduksi, sehingga ya sudah pasti akan lebih dilirik ya, untuk apa ya, untuk bisa bertahan gitu. Nah, dari sini kemudian otak akan terbiasa untuk mengenali hal-hal yang indah tadi, dan kemudian otak akan mengirimkan signal positif atau rasa nyaman kepada tubuh untuk tetap memperhatikan hal-hal yang indah atau hal-hal yang ya let's say cantik atau cakep gitulah. Karena memang sesuatu yang indah itu akan mendatangkan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa kepuasan tersendiri terhadap diri. Jadi sampai sini udah tahu kan kenapa sampai Jukyung itu dibully. Kenapa? Jadi it's not really only about her ya tampilan fisiknya yang dikatakan jelek, tapi memang seperti itu the way human thinks something happening in front of them. Nah, dari sini kalian pasti udah punya something in your mind bahwasannya it's actually not totally salahnya mereka menilai kita, tapi memang there's something that we should change. Ada hal yang harus kita rubah, at least dari dalam diri kita sendiri dulu untuk berubah kayak gitu. Sama misalkan nih, kamu jalan terus kamu lihat ada hal yang tidak enak untuk dilihat, pasti kamu risih kan. Sama halnya misalkan kamu jalan lagi terus kamu cium bau-bau yang gak enak, pasti kamu juga risih. Jadi memang ya kembalikan ke diri kamu aja gitu. Oke, dan terbukti ketika Jukyung kemudian memutuskan untuk merubah penampilannya, terbukti orang malah attract to her. Padahal dia nggak oplas loh, dia nggak rubah mukanya, tapi memang dia rubah cara dia berpakaian, dia put makeup on her face. Kemudian Jukyung lagi pede, dia punya banyak teman. Betul-betul bukan karena orang menilai sebenarnya, betul-betul itu berawal dari diri kita sendiri dulu. At least kamu nyaman nggak? Kamu lebih pede nggak dengan berpakaian seperti itu, dengan bertampilan seperti itu, kayak gitu. The thing that I'm trying to say here is not actually about the way your face looks. Jadi bukan dilihat dari fisik aja ya, maksudnya wajah. Ya kalau wajah memang nggak bisa diapa-apain, there's nothing to do with that wajah, karena udah lahir kayak gitu ya. Kecuali kamu mau oplas, it's a different case. Maksudnya adalah cobalah untuk look deep into you. Is there something that you need to change? At least it's not for people, bukan untuk orang, tapi untuk diri kamu dulu. Kamu nyaman nggak dengan tampilan kamu yang sekarang, yang menurut orang tuh nggak bagus? Coba be wise. Kalau memang ternyata kamu nggak nyaman, ya udah berarti kamu harus rubah untuk diri kamu ya. It's for you yourself. Oke guys, so that's it for today's video. Terima kasih udah mau menyimak sampai akhir.
I do really sorry, maaf kalau misalkan dalam penyampaiannya kurang dimengerti, kurang jelas, kurang dipahami, atau mungkin salah. I am looking forward to your comment. Please put your comment down below on the comment section. Let me know your opinion about this issue. And I will see you guys on the next video. And anyway, so if something happens to you, don't just take it for granted. So you have to learn something from it to make you better in the future. Bye for now.